Baik Timnas Indonesia Saini Patinama dapat tawaran dari klub Asia. Baik Timnas Indonesia Saini Patinama dikabarkan mendapat banyak tawaran dari klub berbagai benua, termasuk Asia. Saini Patinama telah memastikan akan meninggalkan klub Norwegia Viking FK. Baik itu kontraknya habis pada 31 Desember 2023, media Norwegia Verdensgang mengungkapkan bahwa Saini Patinama juga menerima proposal dari tim Eropa dan Amerika Serikat. Baik sayap kiri berusia 25 tahun itu baru saja menuntaskan Liga Norwegia 2023 bersama Viking FK. Saini Patinama juga telah mengucapkan salam perpisahan dengan tim yang finish di peringkat keempat musim ini tersebut. Jika memilih untuk menerima pinangan dari klub Asia, maka Saini Patinama bakal mengikuti jejak rekan setimnya di Timnas Indonesia, Jordi Amat. Jordi Amat telah lebih dulu meninggalkan Eropa, tepatnya Liga Belgia, telah dinaturalisasi Timnas Indonesia dan memilih untuk memperkuat Johor Darul Ta'zim JDT di Liga Malaysia. Jepang berambisi sapu bersih laga grup D Piala Asia 2023 dengan kemenangan. Timnas Jepang berambisi untuk menyapu bersih partai grup D Piala Asia 2023 dengan kemenangan, termasuk kontra Timnas Indonesia. Jepang masuk grup D Piala Asia 2023 Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2023 bersama Timnas Indonesia, Irak, dan Vietnam. Sebagai bagian dari persiapan Piala Asia 2023, Jepang akan melawan Timnas Thailand dalam Toyo Tigers Cup 2024 di Japan National Stadium Tokyo pada 1 Januari 2024. Jepang adalah negara tersukses sepanjang sejarah Piala Asia dengan 4 gelar. Pada edisi sebelumnya, 2019, Samurai Biru menjadi runner-up setelah kalah dari Timnas Qatar di babak final. Daftar antrean naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Timnas Indonesia mendapatkan kekuatan baru setelah Justin Hubner resmi menjadi warga negara Indonesia. Namun masih ada beberapa pemain lainnya yang masuk daftar antri dan program naturalisasi yang diinginkan pelatih Sintayong. Selain Justin Hubner, Komisi 10 DPR RI juga mengabulkan permohonan naturalisasi untuk JICS dan Rada Joaon. Keduanya yakni kini tinggal menunggu pengambilan sumpah untuk menjadi WNI. Selain itu ada pula Ragnar Oratmangun yang siap berganti kewarganegaraan menjadi WNI. Namun prosesnya akan dimulai pada 2024. JICS lahir di Mierlo, Belanda pada 2 Juni 2000. JICS diketahui memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Jakarta. Alasan itulah yang membuat JICS boleh dinaturalisasi untuk kebutuhan Timnas Indonesia, apalagi JICS merupakan pemain yang berperan sebagai bek tengah. Jadi pemain terbaik pada laga debut, Ian Victor ingin bawa Persebaya tekuk Persija. Ian Victor memiliki peran penting dalam laga debutnya sebagai pemain Persebaya Surabaya. Dia meraih titel Man of the Match saat Persebaya bermain imbang 0-0 di kandang Rans Nusantara pekan lalu, 1 Desember 2023. Itu jadi catatan penting buat Persebaya Surabaya yang sebelumnya jadi hulung bungkul tim lawan. Paculijo sempat melewati 8 pertandingan sebelumnya dengan selalu kebobolan. Ian Victor merasa belum puas dan tidak mau terlena. Back bernomor punggung 26 itu kini bersiap untuk menatap laga pekan ke-22 BRI Liga 1 2023-2024 bersama Persebaya. Dia bertekad meraih poin penuh saat menjamu Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu 9 Desember 2023 sore. Apalagi ini jadi pertama buatnya bertanding di hadapan bonek. Terpaksa cabut dari Madura United, Lulinha kirim pesan perpisahan yang menyentuh. Kejutan transfer Madura United belum berakhir. Winger asal Brazil Lulinha resmi dicoret dari skuad Laskar Sapi Kerap di putaran kedua BRI Liga 1 2023-2024. Tanda-tanda kepergiannya mulai terasa saat klub asal Pulau Garam tersebut mengamankan jasa Riyadno Abioso. Pemain pinjaman asal Persik Kediri itu memiliki posisi yang sama dengannya. Pemutusan hubungan kerja Lulinha sendiri merupakan imbas kehadiran kiper asing, Lucas Frigeri. Mau tak mau, Madura United harus mencopot salah satu ekspatriat ya. Kepergian Lulinha tragis makin membingungkan semua pihak. Sebelumnya mereka juga meminjamkan sang top scorer tim Junior Brandao ke Bayangkara FC. Peran Lulinha tak kalah penting dalam permainan Madura United. Bisa dikatakan ex-jebolan Piala Dunia U17 itu merupakan momen terpenting dalam 2 musim terakhir. Walaupun berposisi sebagai penyerang sayap, Lulinha masih mampu mengemas 17 gol selama waktunya di Madura United. Ini merupakan catatan tertinggi. Lulinha terlihat tegar saat berpamitan kepada rekan-rekannya. Sebagai seorang profesional, ia tetap menjalani latihan di hari terakhirnya bersama Madura United. PSM kembali menunggak gaji pemain. Kabar kurang menyenangkan sedang kembali datang dari PSM Makassar. Klub berjulukan Jugo Eja itu kembali dilanda masalah penunggakan gaji pemain. Menariknya, kabar penunggakan gaji pemain itu bukan hanya sekedar isu. Bahkan kabar itu diungkapkan langsung oleh sang pelatih Bernardo Tavares. Kondisi itu tentu sangat mengganggu PSM Makassar. Bahkan skuad asuhan Bernardo Tavares tidak menjalani sesi latihan. Padahal pada Jumat 8 Desember 2023 malam, PSM Makassar harus kembali berlaga di BRI Liga 1 2023-2024. menghadapi Bayangkara FC. Hasilnya PSM hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Bayangkara FC.
Hadapi timnas Indonesia di Turki dalam laga uji coba, Libya punya misi khusus. Libya akan menghadapi Indonesia pada 2 laga uji coba yang rencananya digelar di Turki. Libya punya misi khusus dalam 2 laga kontra skuad Merah Putih, menurut laporan Al-Wasat. Libya tak hanya akan menghadapi timnas Indonesia saat melakukan pemusatan latihan di Turki, pasukan Milutin Sredojevic juga dijadwalkan bakal bertanding melawan Guinea. Laga-laga uji coba tersebut merupakan bagian dari persiapan Libya jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Persiapan yang panjang karena laga selanjutnya Libya akan menghadapi Mauritius pada Juni 2024. Laga melawan timnas Indonesia dan Guinea dianggap sebagai momentum yang tepat buat Libya dalam mengisi kekosongan jadwal. Seperti diketahui, Libya tak berpartisipasi pada Piala Afrika 2023 yang akan digelar di Pantai Gading. Pada kualifikasi Piala Afrika 2023, Libya tak lolos karena berada di dasar klasmen. Adapun Piala Afrika rencananya akan digelar pada 13 Januari sampai 11 Februari 2024. Thomas Doll sudah serak dengan 3 gelandang di Persija. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll telah menemukan pakem lini tengah yang pas untuk putaran kedua BRI Liga 1 2023-2024. Arsitek asal Jerman itu tidak pernah mengotak-atik lagi komposisi Maciej Gayos, Hanif Syahbandi, dan Reski Fandi dalam 4 partai terakhir Persija Jakarta. Hanif dan Reski bermain sebagai double pivot dalam pakem 3-4-2-1 ala Thomas Doll, sementara Gayos didorong ke depan untuk menjadi gelandang serang bareng Rio Matsumura. Formula Thomas Doll di Persija Jakarta ini memakan korban. Syahriar Abimanyu tidak pernah lagi menjadi starter sejak kekalahan 1-2 dari PSIS Semarang pada 29 Oktober 2023. Sekarang Abimanyu hanya menjadi pelapis ketiganya. Pemain berusia 24 tahun itu bahkan tidak pernah berlaga lebih dari 22 menit dalam 3 pertandingan belakangan. Mulai bersinar bersama Celtic, striker timnas Korsel bertekad bermain gemilang di Piala Asia. Striker Celtic Oh Hyun-gyu bertekad menularkan aura kebintangannya saat membela timnas Korea Selatan pada Piala Asia 2023. Piala Asia 2023 akan digelar pada Januari hingga Februari 2024. Korea Selatan tergabung di grup E bersama Malaysia, Yordania, dan Bahrain. Tim negeri ginseng difavoritkan tak cuma keluar sebagai juara grup, tetapi juga melaju hingga final. Oh Hyun-gyu yang menjadi andalan Korea Selatan pun merasa optimis bisa membawa negaranya maju sejauh mungkin pada Piala Asia 2023. Performa gemilang bersama Celtic ingin dilanjutkannya bersama tim nasional. Pemain yang direkrut senilai 2,5 juta pound sterling ini juga yakin bahwa lebih banyak gol akan tercipta dalam beberapa minggu ke depan setelah ia mencetak 5 gol untuk musim 2023-2024. Duel Dewa United versus Bali United ditunda sejam lebih akibat hujan deras dan lapangan tergenang. Dewa United bermain imbang 1-1 melawan Bali United pada laga pekan kedua-dua BRI Liga 1 2023-2024 di Indomilk Arena, Tangerang, Jumat 8 Desember 2023 sore waktu Indonesia Barat. Dewa United dan Bali United bermain kurang optimal pada awal babak pertama, sebab Indomilk Arena diguyur hujan yang sangat deras sehingga menyebabkan lapangan tergenang. Melihat kondisi yang sudah tidak memungkinkan, wasit Naufal Fairuski mengambil keputusan. Pertandingan dihentikan pada menit ke-22 setelah menunggu selama 1 jam lebih. Duel Dewa United kontra Bali United kembali dimulai oleh Naufal Fairuski sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Barat. Hasil seri ini membuat Dewa United gagal menang dalam 5 laga terakhir di BRI Liga 1. Tim berjulukan Tangsel Warriors itu 3 kali kalah dan 2 kali seri.